Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali bersama Bu Latifah. Hari ini kita akan membahas soal fisika, yaitu tentang aplikasi soal hukum 2 Newton, tentang katrol. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lift, kemudian ada juga katrol yang dikaitkan dengan dua buah benda bermassa, yaitu benda A dan benda B. Ya, kurang lebih akan sama seperti ini. Cuma sekarang sistem katrolnya di sini ada benda memiliki massa 4 kg terletak di atas meja yang licin. Jadi ini ceritanya adalah meja dihubungkan dengan sistem katrol. Ini ada katrol dan benda bermassa yaitu M2 sebesar 6 kg. Tergantung pada ujung meja. Benda M1 mula-mula ditahan. Jadi benda M1 ini yang pertama ditahan dulu nih. Kemudian dilepaskan hingga M2 ini akan bergerak ke bawah. Kemudian yang pertama kita analisis karena si bendanya ini yang bergerak ke bawah hanya M2. Otomatis benda M2 ini memiliki gaya berat. Gaya beratnya itu adalah, kalau ini benda 2 berarti saya tulisnya W2 ya, gaya berat benda kedua. Rumusnya gaya berat adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Massanya adalah 6 kg dikali gravitasinya 10. Jadi, gaya berat benda kedua yaitu 60 Newton. Bu, apakah benda satu memiliki gaya berat juga? Punya. Benda yang diam, pasti dia punya gaya berat ke bawah nih, W1. Tapi, karena pada sistem katrol ini, yang bergerak ke bawah hanya M2, sedangkan M1 ini masih ada di atas meja, jadi untuk gaya berat M1-nya itu kita anggap tidak ada, gitu ya. Jadi di sini yang memiliki gaya berat hanya si benda kedua aja. Oke, kita sudah dapat nih, kita sudah analisis, kemudian kita cari yang ditanyakan di soal, maka tegangan tali T. Jadi setiap benda yang dihubungkan dengan tali, pasti dia punya gaya yang berlawanan arah, yaitu gaya tegangan tali. Untuk mencari gaya tegangan tali, kita perlu analisis dulu dari konsep awal hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini kita cari dulu percepatan, berarti rumusnya jadi A sama dengan sigma F per M. Kita lihat sigma F itu adalah gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang bekerja cuma W2 aja nih, gaya berat benda kedua. Ya udah, berarti sigma F-nya kita ganti sama W2. Sedangkan M-nya adalah massa total kedua benda. Ada M1 ditambah M2. W2-nya berapa? 60. M1-nya itu 4, M2-nya itu 6. 60 dibagi 4 tambah 6, 10. Maka percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Ini untuk percepatannya. Setelah kita dapat percepatan, kita akan tinjau benda M1. M1 tadi gambarnya, ini ada M1 dihubungkan dengan sebuah tali yang memiliki gaya tegangan tali. Nah, ini gaya tegangan talinya searah, karena dia bergeraknya ke arah kanan, gitu ya. Pada benda M1, di sini kita bisa pakai rumus utama lagi, sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat gaya yang bekerja di sini siapa? Oh, cuma ada T nih, tegangan tali doang. Ya udah, T sama dengan M-nya jadi M1. M1 dikali A, M1-nya berapa? 4 dikali percepatannya barusan 6. Maka gaya tegangan talinya adalah 24 Newton. Gitu ya. Sekarang coba kita tinjau benda yang kedua. Di benda 2, gambarnya seperti ini. Sini ada benda M2. Kemudian ada gaya tegangan tali ke atas dan dia ada gaya berat ke bawah. Nah, di sini sama kita masukkan juga sigma F sama dengan M dikali A.
Gaya yang bekerja, kita lihat karena dia arah geraknya ke bawah, maka yang bekerja W dulu dong. W2. Kita lihat gaya yang bekerja siapa lagi? Oh, ada gaya tegangan tali nih. Berarti arahnya kan berlawanan arah, makanya minus. W2 dikurangin T sama dengan M-nya M2 dikali A. W2 berapa? Tadi 60. Dikurangin T-nya, dicari M2-nya adalah 6 dikali 6. Maka ini yang kita pindahin T-nya aja. Kita tukar posisi ya. 60 dikurangin 6 dikali 6, 36 sama dengan T. Maka T-nya sama dengan 60 dikurangin 36, yaitu 24 Newton. Oh, berarti gaya tegangan tali pada benda M1 ataupun M2 sama-sama 24 Newton. Gitu ya. Silakan kalian kerjakan soal nomor 7 pada buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.